Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Kurniawan Putra dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI yang melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ingin menyampaikan karya tulis atau jurnal saya yang berjudul Hukum Internasional dalam Wilayah Perbatasan Negara. Dalam berbagai polemik permasalahan perbatasan wilayah dengan beberapa negara tetangga, Indonesia menghadapi permasalahan Pulau Sipadan dan Legitan, dilanjut menghadapi permasalahan Ambalat dan negara Malaysia. Belum lagi adanya pergeseran patok-patok perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia di daerah Kalimantan. Pengelolaan Flight Information Region selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola oleh Singapura. Permasalahan perbatasan negara akan menjadi satu batu sandungan Indonesia di kemudian hari. Sehubungan dengan pengelolaan perbatasan negara, penguasaan efektif terbukti menjadi hal yang signifikan untuk menghilangkan ancaman terhadap eksistensi kedaulatan teritorial suatu negara. Meski begitu, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang masyarakat yang tinggal, menetap, dan melintas perbatasan. Peran hukum internasional bagi suatu negara. Dengan kedaulatan ini, suatu negara memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukumnya atau yang sering disebut sebagai yurisdiksi negara terhadap apapun juga dan siapapun juga, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang terjadi dan berada di dalam wilayah negara tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma, kaidah, asas, prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan nasional. Penelitian yuridis normatif juga diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur sebagaimana berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dan pembahasan. 1. Wilayah laut perbatasan negara. Wilayah negara terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Tidak semua negara memiliki wilayah perairan, akan tetapi setiap negara pasti memiliki wilayah daratan dan wilayah udara. Dalam hukum laut internasional, perairan dibagi-bagi menjadi beberapa zona. Semakin jauh zona laut tersebut dan dari pantai suatu negara, semakin menipis kedaulatan yurisdiksi yang dimiliki negara tersebut akan zona laut tersebut. Setiap pengukuran lebar zona laut titik ukur dimulai dari garis pangkal. Garis pangkal menjadi titik awal pengukuran penentuan pembagian zona laut dengan negara tetangga bila zona laut saling berhimpitan. Garis pangkal ini terdapat 3 macam, yaitu garis pangkal normal atau biasa, garis pangkal lurus kepulauan. Garis pangkal normal adalah garis laut surut yang mengikuti pantai. Sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan cara menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar pada saat air laut surut. Sedangkan pangkal lurus kepulauan hanya dapat diterapkan oleh negara kepulauan seperti yang didefinisikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai atas laut teritorial ini meliputi dasar laut teritorial dan tanah di bawahnya. Zona tambahan adalah perairan diukur 24 mil laut dari garis pangkal. Meskipun pengukuran dimulai dari garis pangkal, akan tetapi zona tambahan ini sendiri terletak dimulai di luar batas terluar dari laut teritorial. Di zona ini negara pantai hanya memiliki kedaulatan atas masalah imigrasi, sanitari, dan fiskal saja. Zona laut yang lain adalah zona eksklusif ekonomi. Zona ini adalah perairan yang berada di luar batas terluar laut teritorial.
Lebar zona eksklusif ekonomi ini tidak boleh melebihi dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai hanya memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di dalam zona eksklusif ekonomi. Selain itu, dikenal adanya landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dimulai dari batas terluar dari laut teritorial. Lebar landas kontinen ini adalah 200 mil laut sampai 350 mil laut diukur dari garis pangkal. Dengan kata lain, apabila zona-zona laut itu mengukur mengenai kolam air, maka landas kontinen mengatur mengenai dasar laut dan tanah di bawahnya mulai dari batas terluar dari laut teritorial. Perbatasan Indonesia Filipina terdiri dari perbatasan laut di Laut Sulawesi yang memisahkan kedua negara. Ini melalui kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak pada 2014. Batas kedua negara ini termasuk dalam batas zona eksklusif ekonomi antara Indonesia dan Filipina yang ditentukan melalui 8 titik koordinat geografis. Batas kedua negara memiliki panjang 1162,2 km atau 627,5 mil laut yang melintas Laut Sulawesi dan Laut Filipina. Sementara perbatasan Indonesia Vietnam adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Kedua negara telah menandatangani kesepakatan yang menetapkan perbatasan landas benua masing-masing pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam. Pada Desember 2019 sampai dengan 2020, kapal Coast Guard Cina menghalangi kapal Bakamla untuk menindak kapal-kapal nelayan Cina yang masuk ke dalam zona eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Batas wilayah negara Indonesia. Wilayah daratan antara Indonesia dengan negara tetangga sebagian besar sudah terdapat perjanjian perbatasan. Untuk perbatasan wilayah daratan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan dan Kepulauan Sebatik atau di sebelah timur Pulau Kalimantan, kesepakatan dua negara mengacu pada perjanjian perbatasan Treaty 1891 antara Inggris yang waktu itu menjajah Malaysia dan Hindia Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu, serta Konvensi 1928 dan 1951. Batas wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura sudah terdapat kesepakatan antara kedua negara pada tahun 1973. Untuk perbatasan wilayah daratan dengan Papua Nugini, Indonesia dan Papua Nugini menggunakan perjanjian perbatasan antara Hindia Belanda dan Inggris yang kemudian diperbaharui dengan perjanjian batas wilayah daratan antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan terakhir antara Indonesia dan Papua Nugini menjadi kemudian dituangkan Indonesia di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973. Sedangkan kesepakatan perbatasan wilayah daratan antara Indonesia dan Timor Leste disepakati pada tanggal 8 April 2005 dan dituangkan di dalam Provisional Agreement atau NAYATI 2005. Akan tetapi selain itu masih terdapat beberapa titik batas wilayah daratan antara Indonesia dan tiga negara ini yang belum dapat kesepakatan. Titik-titik tersebut yaitu 10 tempat antara Indonesia dan Malaysia dalam wilayah Kalimantan, 3 tempat di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Selain itu masih ada beberapa tempat yang belum dilakukan survei lapangan di perbatasan di Kalimantan, Irian dan Timur dan Pulau Timur. Peran keluar bagi Indonesia untuk permasalahan perbatasan wilayah yang pertama, maka hukum internasional di sini berperan sebagai dasar diplomasi. Dengan negara lain, perbatasan wilayah darat dan laut akan diselesaikan melalui metode penyelesaian sengketa internasional, baik melalui cara negosiasi, mediasi, good office
inquiry atau melayani arbitrase atau pengendalian internasional. Pelancaran perang tidak dimungkinkan oleh hukum internasional mengingat perang sudah dinyatakan sebagai tindakan yang ilegal berdasarkan hukum internasional semenjak 1945 dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk perbatasan dan untuk permasalahan perbatasan wilayah daratan, tentulah menggunakan prinsip-prinsip perbatasan wilayah daratan yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum internasional. Salah satu prinsip yang dapat dipakai adalah uti possidetis, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa wilayah suatu negara bekas jajahan negara lain adalah sama dengan wilayah negara yang menjajahnya dahulu, tidak lebih dan tidak kurang. Misalnya Indonesia adalah sama dengan wilayah yang dijajah oleh Hindia Belanda. Ini tentu saja memerlukan dasar hukum yang dapat ditemukan di perjanjian-perjanjian internasional yang pernah dibuat oleh negara penjajah dengan negara lain. Sedangkan untuk permasalahan perbatasan wilayah laut, perjanjian-perjanjian internasional yang dipakai dengan dasar diplomasi dengan negara lain adalah dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan laut. Ruang udara dalam perbatasan negara. Untuk wilayah udara, suatu negara memiliki kedaulatan dan yurisdiksi di wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan wilayah lautnya. Apabila negara tersebut memiliki perairan, kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara hanya berlaku di ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas perairan, pedalaman dan laut teritorial. Suatu negara tidak mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi di atas ruang udara di atas zona-zona laut di luar batas luar teritorial. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden atau Perpres tentang pengesahan persetujuan Flight Information Region atau FIR Indonesia dan Singapura. Menurut kepala negara, kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Lalu lintas udara untuk penerbangan komersial diatur oleh Air Traffic Control pada Flight Information Region. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan antara penerbangan yang satu dengan yang lainnya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas FIR antara Jakarta dan Singapura FIR Singapura. Dengan kesepakatan pengelolaan Flight Information Region, selain menegaskan kedaulatan wilayah udara Indonesia dan Kepulauan Riau dan Natuna, hasil dari kerjasama beberapa pihak, pengelolaan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna sepenuhnya telah diambil alih dan dikuasai Indonesia. Ruang udara yang sepenuhnya dikuasai dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan, dan hal yang penting dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, bahwa wilayah ruang udara memiliki arti strategis yang sangat penting bagi suatu negara. Tidak hanya kepentingan politik, keamanan seperti kedaulatan negara sangat penting untuk pembangunan ekonomi negara. Peraturan hukum internasional dan nasional mengenai pelayanan ruang udara. Peraturan hukum internasional mengenai pelayanan ruang udara atau FIR dapat dilihat di dalam Aneks 11 dari Konvensi Chicago 1949. Aneks 11 ini mengatur ruang udara di dunia diklasifikasikan menjadi rangkaian Flight Information Region yang di dalamnya dibagi beberapa fungsi, yaitu menjadi 3. 1. Air Traffic Control, 2. Flight Information Service, dan Altering Service. Saat udara negara asing dapat melaksanakan hak lintas udara di atas alur laut, kepulauan, atau transit pada alur yang telah ditetapkan untuk penerbangan dari suatu bandar udara dan pangkalan udara negara asing ke bandar udara dan pangkalan udara negara asing lainnya, melewati laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa mengganggu kepentingan Indonesia di wilayah udara yurisdiksi. Tidak seperti kedaulatan negara atas laut teritorial, sifat kedaulatan negara atas ruang udara ialah penuh
dan eksklusif termasuk bagi negara kepulauan. Dalam hukum laut dikenal adanya hak lintas damai. Sementara ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat sipil maupun pesawat negara termasuk pesawat militer. Kecuali disepakati sebaliknya melalui perjanjian bilateral atau multilateral di antara negara yang berdaulat atas wilayah udara tersebut. Peraturan yang berlaku dalam hal ini mengatur di hal berbeda namun sesuai dengan substansi yang tertuang di dalam Aneks 11 Konvensi Chicago, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 21 tahun 2015 tentang keselamatan navigasi udara, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2015 tentang peningkatan pelayanan navigasi penerbangan dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil atau Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 14 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada bab 12 yang mengatur mengenai navigasi penerbangan. Kedaulatan wilayah udara dan rules of the air terkait intersepsi yang diantaranya mencakup eksplorasi mengenai kewenangan Indonesia. Selain dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersil guna meningkatkan kesejahteraan bangsa, ruang udara juga berperan sebagai medium pergerakan pesawat militer untuk tujuan pertahanan. Ruang udara penting dalam kedaulatan negara dan untuk dikaji dalam upaya memahami bagaimana hukum nasional mengatur terutama di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan undang-undang di bawahnya. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia dan ditegaskan dengan penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara negara kesatuan. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, peraturan pemerintah menetapkan A. Kawasan udara terlarang, B. Kawasan udara terbatas, dan pemerintah dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara. Kawasan udara terlarang menurut peraturan pemerintah merupakan kawasan udara di atas daratan atau perairan dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi pesawat udara. Sebagai implementasi kedaulatan negara atas ruang udara, Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 6 mengatur bahwa pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Hukum internasional mengatur secara tegas mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan ketika menghadapi kasus pesawat asing memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin, terutama apabila subjek pesawat sipil. Hal tersebut mengingat Indonesia sudah memiliki fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Langkah-langkah pengaturan FIR tersebut adalah: pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang siap mengelola FIR. Kedua, membangun infrastruktur baik berupa hardware maupun software yang diperlukan dalam penanganan atau pengendalian navigasi penerbangan di atas Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau. Ketiga, Indonesia harus dapat menjadi anggota ICAO atau International Civil Aviation Organization sebagai alat memudahkan langkah diplomasi dalam upaya pengambil alihan FIR tersebut. Keempat, pengambil alihan FIR ini bukan merupakan tanggung jawab salah satu kementerian atau lembaga tetapi merupakan tanggung jawab negara. Adanya urgensi dalam penyempurnaan peraturan tentang mengenai sanksi administrasi terkait pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia. Pelanggaran wilayah udara di mana suatu keadaan pesawat terbang penerbang sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin. Sebelumnya dari negara yang wilayahnya dimasuki itu kedaulatan negara di ruang udara yang bersifat komplit dan eksklusif yang berbeda dengan kedaulatan negara laut teritorial. Karena sifatnya yang demikian, maka di ruang udara tidak dikenal hak lintas damai bagi pesawat asing, sementara di laut teritorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai.
kekuasaan atau kuasa Singapura atas langit Indonesia ini ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia, Maret 1946. Dengan perjanjian itu Singapura menguasai sekitar 100 mil laut atau 1825 km wilayah udara Indonesia. Wilayah itu mencakupi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaya. Dengan demikian saat Indonesia harus minta izin kepada otoritas penerbangan Singapura jika hendak terbang dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Hal ini berlaku juga untuk penerbangan ke Pulau Natuna, Batam, dan penerbangan di kawasan Selat Malaka. Kerangka kerjasama dengan Singapura juga sudah ditandatangani oleh Singapura. Itu pun harus ada pengakuan dari negara-negara lain bahwa Indonesia negara kepulauan. Ruang lingkup pengelolaan perbatasan negara. Ruang lingkup pengelolaan perbatasan dibagi 4 bagian, yaitu allocation, delimitation, demarcation, dan administration atau manajemen. Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling berkait satu dengan yang lain, yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengembalian keputusan yang saling berkaitan dengan pelaksanaannya. Allocation berkaitan dengan ruang lingkup cakupan wilayah negara dan sangat berkaitan dengan keputusan politik. Selanjutnya penetapan batas atau delimitation dengan negara tetangga dalam hal penetapan batas di wilayah laut yang terdapat tumpang tindih, overlapping di klaim antar negara. Dalam pasal 15 UNCLOS 1982 bahwa negara yang pantainya berhadapan dengan atau berdampingan harus menegosiasikan batas wilayah laut teritorial antar negaranya. Khusus negara mewarisi wilayah penjajahannya. Sesuai prinsip ini, Posidetis juris dapat dikatakan bahwa proses delimitation telah dilakukan oleh pemerintah kolonial sehingga negara pewaris wilayah dapat melanjutkan tahap berikutnya, yaitu penegasan batas. Setelah garis batas disepakati dan ditetapkan, memastikan letak penanda batas wilayah negara, maka perlu dilakukan penegasan batas, yaitu dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Arbitrasi dapat dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik kerap memerlukan adanya kerjasama bilateral antara kedua negara yang berbatasan di berbagai sektor tersebut. Berkaitan dengan penetapan batas di wilayah darat, negosiasi juga merupakan cara yang harus ditempuh oleh negara yang berbatasan. Negosiasi ini tidak boleh bersifat ambigu untuk menghindari potensi ketidaksepakatan terkait dengan letak batas negara. Ruang lingkup administrasi dan manajemen pekerjaan terbesar dalam pengelolaan perbatasan karena melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan yang terintegrasi. Dalam lingkup pemerintah dalam negeri, pekerjaan besar ini memerlukan keterlibatan secara aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Berbeda dengan wilayah perbatasan laut yang masih banyak menyisakan persoalan geografis teritorial. Khusus untuk wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara lain, praktis persoalan allocation dan delimitation relatif telah selesai sehingga pengelolaan perbatasan bisa difokuskan pada tahap demarcation dan administration. Namun bukan berarti bahwa pengelolaan perbatasan dapat menjadi lebih mudah. Pengelolaan perbatasan darat harus menggabungkan dan menyeimbangkan dua persoalan, yaitu persoalan menegakkan kedaulatan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan dalam penanganan perbatasan negara dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan darat menjadi prioritas penanganan karena kejelasan batas fisik di darat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia Timur telah ditetapkan menjadi pilot project untuk pengelolaan perbatasan.
Persoalan yang berkaitan dengan pengamanan kawasan perbatasan wilayah adalah masih terjadinya kejahatan-kejahatan transnasional yang memanfaatkan wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang-barang komoditas, obat-obat terlarang, dan bahkan manusia atau human trafficking, illegal logging, serta ancaman terorisme. Wilayah perbatasan masih minim pengawasan seperti perairan Riau, perairan Nunukan, dan perairan di Sulawesi Utara seringkali dimanfaatkan sebagai rute utama untuk penyelundupan senjata dan bahan peledak yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok teroris. Kesimpulan, dalam permasalahan perbatasan wilayah negara, hukum internasional mempunyai peran keluar maupun peran ke dalam. Peran keluar adalah untuk dasar diplomasi Indonesia dengan negara lain dengan menyelesaikan masalah perbatasan wilayah negara. Sedangkan peran hukum internasional di dalamnya adalah untuk mengharmonisasikan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum nasional yang bersinggungan dengan langsung dengan batas wilayah negara, pelaksanaan hukum internasional yang konsisten, dan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. Maka memberi penjelasan perbatasan wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga di dunia internasional. Dalam memperlancar penyelesaian sengketa perbatasan wilayah negara Indonesia menggunakan usaha diplomasi ke beberapa negara tetangga, karena ini sangat diperlukan untuk regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara optimal dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Terkait rencana induk pengembangan kawasan perbatasan, pemecahan persoalan yang timbul berhubungan langsung tidak semata-mata hanya menggunakan perspektif geografis atau batas-batas yang kasat mata, dan perspektif politis atau kelautan negara juga harus menggunakan perspektif sosial, karena sedikit banyak akan berbicara mengenai masyarakat yang tinggal, menetap, dan melintas di perbatasan. Demikian kami sampaikan Jurnal Hukum Internasional dan Wilayah Perbatasan Negara. Sekian dan terima kasih.